Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu PD tidak eksak. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar apa itu PD eksak, nah sekarang kita mempelajari PD tidak eksak yang merupakan salah satu teknik menyelesaikan PD linier tingkat 1 derajat 1. Jadi dari namanya saja, PD tidak eksak itu berarti suatu persamaan diferensial linier tingkat 1 derajat 1 yang tidak memenuhi kondisi dari PD eksak. Seperti ini. Jadi kalau pada PD eksak dari suatu persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, kita definisikan M dan N-nya dikatakan tidak eksak jika do M do Y itu tidak sama dengan do N do X, seperti itu. Berarti perlu kita tentukan dulu do M do Y-nya apa, kemudian do N do X-nya apa. Jika tidak sama, maka ini bisa diselesaikan dengan PD tidak eksak. Adapun untuk penyelesaian dari PD tidak eksak ini, kita memerlukan bantuan dari faktor integrasi. Kita misalkan faktor integrasi di sini adalah U, di mana U ini bisa berupa fungsi X, Y, bisa fungsi X saja, bisa fungsi Y saja. Nah, dengan faktor integrasi ini, kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensialnya sehingga menjadi UM dx ditambah UN dy sama dengan 0. Nah, ini akan membentuk PDX, di mana PDX itu menyatakan bahwa do dari ini, do Y, kemudian do dari ini, do X itu bentuknya sama atau hasilnya sama. Atau kalau kita jabarkan akan seperti ini. Oke, kemudian untuk U sendiri bagaimana mencarinya? Nilai U dapat diperoleh seperti ini. Jadi ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya. Yang pertama, misal kita tentukan do M, do Y, dan do N, do X-nya. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan. Kita bagi dengan N. Kalau ini hasilnya berupa suatu fungsi X, yang di dalamnya hanya memuat variabel X, maka U kita peroleh dengan cara seperti ini. Jadi U X sama dengan E pangkat integral dari fx dx, di mana fx-nya adalah ini ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan U-nya, baru kita masukkan ke persamaan diferensial sehingga menjadi UM dx ditambah UN dy sama dengan 0 seperti yang tadi ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, jika do M do Y dikurangi do N do X, kemudian dibagi dengan negatif M, itu hasilnya berupa suatu fungsi Y yang di dalamnya hanya memuat variabel Y, maka faktor integrasinya, U-nya, diperoleh dengan cara seperti ini. Jadi, UY sama dengan E pangkat integral GY dy. G-nya ini ya. Kemudian, kalau hasilnya itu berupa suatu fungsi X, Y. Jadi misalkan di sini kita tentukan do M do Y dikurangi do N do X dibagi min dari M do Z do Y min N do Z do X, di mana Z-nya adalah XY. Maka faktor integrasinya bisa kita peroleh dari sini. Jadi UZ, Z-nya adalah XY ya. Nah, ini sama dengan E pangkat integral HZ dz. Oke, sementara kita bahas 3 jenis ini, sebenarnya ada 3 jenis yang lain. Ini akan dibahas di video berikutnya ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh dari masing-masing jenis dari 1, 2, 3 tadi ya. Jadi misalkan di sini saya berikan contoh untuk jenis yang pertama. Misalkan persamaan diferensialnya adalah seperti ini ya, x kuadrat plus y kuadrat plus x dx ditambah xy dy sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini, ini tidak bisa diselesaikan menggunakan variabel terpisah. Mudah dipisahkan juga tidak bisa, PD homogen juga bukan. Kenapa? Karena ini t kuadrat ini t aja kan. Kalau misalkan kita masukkan t x t y nya, kemudian PD tidak homogen juga bukan. Nah, berarti perlu kita cek dulu apakah dia PD eksak. Dari M-nya ini kita turunkan secara parsial terhadap Y, kita peroleh 2Y. Yang ini kita turunkan secara parsial terhadap X, kita peroleh Y aja. Nah, ini udah beda hasilnya. Do M do Y dan do N do X-nya udah beda. Berarti ini PD tidak eksak. Berarti perlu kita cari terlebih dahulu faktor integrasinya atau U. Cara mencarinya berarti dari hasil ini do M do Y, do N do X, ini kita kurangkan 2Y dikurangi Y ya. 2Y dikurangi Y dibagi dengan N. N-nya adalah XY ya. Ini hasilnya adalah Y dibagi XY, hasilnya seper X. Nah, ini membentuk suatu fungsi X. Berarti faktor integrasinya bisa langsung kita peroleh dari E pangkat integral dari seper X ini dx. Integral dari ini adalah ln X. Nah, E pangkat ln X sesuai dengan sifat logaritma, maka hasilnya adalah X ya, karena ln adalah E log. Oke, karena sudah kita peroleh U-nya, maka kita kalikan dengan masing-masingnya ini. Jadi kita peroleh X pangkat 3 Y kuadrat X ditambah X kuadrat dx, kemudian
X pangkat 2Y dy. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini membentuk PD eksak ya. Dengan cara bisa kita cek juga, cek terlebih dahulu. Jadi ini yang bersesuaian dengan dx, berarti kita anggap M kecil ya. Do M do Y nya adalah 2XY. Jadi yang memuat variabel Y yang kita perhatikan ya, 2X. Kemudian yang ini do N do X, berarti 2XY juga. Nah, ini sudah membentuk PD eksak. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan konsep dari PD eksak. Cara pertama bisa kita berangkat dari M-nya seperti biasa, jadi do F do X sama dengan M. Maka kita peroleh F besarnya itu sama dengan integral dari M. M tadi apa? X pangkat 3 plus XY kuadrat plus X kuadrat dx. Jangan lupa ditambah fungsi Y. Y di sini ya. Kemudian kita peroleh hasil integralnya yaitu 1/4 X pangkat 4 setengah X kuadrat Y kuadrat sepertiga X pangkat 3 ini ya, ditambah GY. Nah, hasil ini kemudian kita turunkan terhadap Y secara parsial yang kita sama dengan kan N nya tadi X kuadrat Y, maka hasil dari ini kita peroleh ini 0 ya, karena diturunkan terhadap Y jadinya ini 0, yang ini adalah X kuadrat Y, yang ini 0, yang ini G aksen. Nah, ada X kuadrat Y, ada X kuadrat Y, ini bisa saling menghabiskan ya. Saat kita pindah ruas pun, ini pun juga 0 ya. Jadi G aksennya sama dengan 0. Berarti apa kalau diturunkan sama dengan 0? Dan tidak lain adalah suatu konstanta. Sehingga kita peroleh solusinya, yaitu ini X pangkat 4/4 ditambah X kuadrat Y kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3/3 ditambah G. G-nya adalah, apa bisa kita tulis? Nah, ini adalah solusinya. Kemudian untuk cara yang kedua, bisa kita berangkat dari sini, sehingga dari sini kita peroleh F-nya itu sama dengan, ini kita integralkan terhadap Y ya. Nah, N-nya tadi adalah X kuadrat Y dy. Jangan lupa ditambah, sehingga kita peroleh F-nya sama dengan setengah X kuadrat Y kuadrat ini ya. Kita turunkan terhadap M, sehingga hasilnya yaitu M-nya tadi adalah ini, maka hasilnya kita dapatkan, maka M-nya kita dapatkan nah, jadinya seperti ini, sehingga kita peroleh F aksennya, maka dari sini kita peroleh F X-nya itu adalah integral dari X pangkat 3 X kuadrat dx. Solusinya yaitu ini ditambah Fx-nya adalah ini sama dengan C. Jadi ini adalah solusi akhirnya. Coba kita cek apakah sama dengan yang tadi. Sama ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, setelah PD yang tidak eksak tadi diubah menjadi PD eksak dengan bantuan faktor integrasi, bisa kita ubah seperti ini. Jadi kita kumpulkan untuk yang variabel X saja, jadi X pangkat 3 dan X kuadrat. Jadi kita jadikan satu. Kemudian tinggal yang ini ada XY kuadrat dx, kemudian ada X kuadrat Y dy. Nah, ini bentuk yang ini tidak lain adalah sama seperti ini, ya kan? Jadi saat X kuadrat Y kuadrat per 2 kita tentukan diferensial totalnya. Yang pertama diturunkan secara parsial terhadap X dulu, jadi 2X Y kuadrat per 2 hasilnya sama dengan ini ya. Kemudian diturunkan secara parsial terhadap Y, jadinya X2 X kuadrat Y per 2, atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, baru dari sini bisa kita integralkan masing-masing seperti ini. Jadi integral dari ini adalah 1/4 X pangkat 4, yang ini sepertiga X pangkat 3 karena diintegralkan terhadap X ya. Kemudian integral dari ini adalah tidak lain X kuadrat kali Y kuadrat per 2. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini, sama. Jadi dari ketiga cara tadi hasil akhirnya sama. Oke. Jadi boleh dipakai salah satu cara yang mana yang dianggap paling mudah. Kemudian untuk jenis yang kedua, jadi kalau misalkan hasilnya tadi berupa fungsi Y saja,
Misalkan di sini saya berikan fungsinya seperti ini. Kemudian kita cek apakah dia termasuk PD eksak. Nah, dengan cara yang sama ya, jadi yang bersesuaian dengan X ini M, yang bersesuaian dengan Y ini N. Kemudian untuk yang ini kita teruskan secara parsial terhadap Y, 2M 2Y, dapatlah X ditambah 2Y ditambah 1 ya. Kemudian ini diturunkan terhadap X, berarti 2X ditambah 3Y ditambah 2. Coba kita perhatikan di sini hasilnya beda, sangat berbeda. Sehingga kita perlukan bantuan faktor integrasi. Ya, berarti kita cek dulu 2M 2Y min 2N 2X nya. Ini kan sudah 2M 2Y 2N 2X, tinggal kita kurangkan di sini. Kita kurangkan di sini menghasilkan X kurangi 2X min X, 2Y dikurangi 3Y min Y, 1 dikurangi 2 min 1. Nah, untuk bentuk yang atas seperti ini lebih cocok dibagi dengan apa? Apakah dibagi dengan M, apakah dibagi dengan N? Bisa kita cek dulu. Kalau untuk dibagi dengan M misalkan, ini kan sama-sama punya Y, Y-nya bisa kita keluarkan, jadi tinggal X ditambah Y ditambah 1. Apakah bersesuaian dengan ini? Oh iya, ternyata bersesuaian. Maka kita pakai yang per M. Kalau dibagi dengan M-nya, berarti haruslah berbentuk fungsi Y. Kita cek apakah dia berbentuk fungsi Y. Nah, ternyata iya betul, berbentuk fungsi Y. Jadi, sebelum dibagi dengan M atau N, bisa kita cek terlebih dahulu hasil dari pengurangan 2M 2Y sama 2N 2X ini lebih tepat dibagi dengan M apa dibagi N. Jadi untuk bisa menentukan apakah hasilnya berupa fungsi X atau fungsi. Nah, kebetulan untuk yang ini lebih cocok dibagi dengan M, sehingga hasilnya sepergi. Maka faktor integrasinya kita peroleh U sama dengan E pangkat integral seper Y dy. Dari ini adalah ln Y, kemudian E pangkat ln Y adalah Y. Kemudian hasilnya untuk U sama dengan Y ini kita kalikan dengan M dan N. Dan ini membentuk PD baru berupa PD eksak. Untuk menyelesaikannya sama seperti yang sebelumnya, jadi bisa kita gunakan konsep dari PD eksak, boleh berangkat dari M atau dari N. Untuk yang berangkat dari M, ya caranya sama seperti sebelumnya, jadi 2F 2X sama dengan M, maka F-nya adalah integral dari M terhadap X saja, sehingga hasil integralnya kita peroleh dari sini, setengah X kuadrat Y kuadrat, kemudian ini Y pangkat 3X, kemudian yang ini Y kuadrat X, jangan lupa ditambah GY. Kemudian hasilnya kita turunkan terhadap Y, kita turunkan secara parsial terhadap Y, kita peroleh yang ini berarti X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 2XY ditambah G aksen Y, gitu ya. Kemudian untuk yang ini kita jabarkan jadi X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah 2XY. Kita lihat bentuk ini sama, ya, ruas kanan dan ruas kiri sama, sehingga kita peroleh G aksen Y-nya adalah 0. Kalau G aksen Y sama dengan 0, berarti G-nya sama dengan C. Sehingga solusi dari persamaan diferensialnya adalah ini. Jadi X kuadrat Y kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah C sama dengan C. Atau bisa langsung kita tulis seperti ini. Oke, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua sama, sehingga kita peroleh F-nya sama dengan ini ditambah Fx gini ya. Maka F bes X kuadrat Y kuadrat per 2, ya kan? Jadi X kuadrat Y kalau diintegralkan terhadap Y, sehingga kita lihat variabel Y nya aja. Kemudian untuk yang ini kan 3XY kuadrat, sehingga kita peroleh XY pangkat 3. Kemudian yang ini 2XY, maka kita peroleh XY kuadrat plus Fx. Nah, kemudian ini kita turunkan secara parsial terhadap X, sehingga kita peroleh bentuknya dengan M-nya adalah ini tadi. Maka kita peroleh hasil turunan dari ini terhadap X berarti XY kuadrat kita perhatikan ruas kanan dan ruas kiri ini bentuknya sama ya. Maka kita peroleh
nya sama dengan C. Jadi solusi dari PD tersebut adalah ini ditambah fx-nya adalah C. Langsung aja bisa kita tulis seperti ini. Oke, ini sama dengan hasil dari cara satu tadi ya. Kemudian cara yang ketiga juga sama. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi kita kumpulkan antara xy kuadrat dengan x kuadrat y. Jadi xy kuadrat dx dikumpulkan dengan x kuadrat y dy. Kemudian yang ini tinggal y pangkat 3 plus y kuadrat dx ya. Kemudian yang ini tinggal 3xy kuadrat plus 2xy dy. Sehingga bisa kita tulis bentuk lainnya seperti ini. Nah, jadi untuk yang xy kuadrat dx ditambah x kuadrat y dy itu diperoleh dari diferensial total dari x kuadrat y kuadrat per 2. Coba kita cek. Jadi diturunkan terhadap x-nya dulu. Nah, kita peroleh xy kuadrat kan, xy kuadrat dx. Kemudian kita turunkan terhadap y-nya, maka kita peroleh x kuadrat y dy. Nah, ya kan? Sama. Bentuk ini pun juga. Bentuk ini pun bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Kenapa? Karena saat coba kita turunkan terhadap x, ini menjadi y pangkat 3 plus y kuadrat dx. Kalau diturunkan terhadap y menjadi 3xy kuadrat dan menjadi 3xy kuadrat ditambah 2xy. Nah, ini sama kayak ini. Nah, dari sini baru kita integralkan masing-masing sehingga kita peroleh hasilnya. Untuk yang ini integral dx kuadrat y kuadrat per 2 adalah x kuadrat y kuadrat per 2 itu sendiri. Begitupun dengan yang ini. Nah, gimana sih caranya agar bisa langsung mengubah dari bentuk ini menjadi bentuk ini? Nah, ini sebenarnya lebih ke banyak latihan. Dari banyak latihan ini kita bisa jeli, kita bisa lihat, oh bentuk ini tuh bisa diubah menjadi bentuk ini. Bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi dari persamaan diferensialnya bisa kita tentukan fungsi asalnya gitu. Kita anggap persamaan diferensial ini tuh merupakan hasil dari diferensial total suatu fungsi. Sering-sering latihan, sering-sering mencoba soal-soal, nanti akan tahu sendiri bentuk seperti ini. Kemudian untuk jenis yang ketiga, misalkan saya berikan soal seperti ini, kemudian kita tentukan apakah dia beda eksak atau bukan. Ternyata bukan ya, berarti perlu kita tentukan faktor integrasinya terlebih dahulu dengan cara kita kurangkan dulu ini dan ini. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Kemudian hasil ini apakah bisa langsung dibagi dengan M? Tidak bisa ya. Ini pun juga tidak bisa langsung dibagi dengan N. Maka perlu kita misalkan dulu. Jadi xy nya ini kita misalkan z, sehingga kita peroleh untuk do z do x nya adalah y dan do z do y nya adalah x. Nah, dari sini bisa kita peroleh m kali do z do y dikurangi n do z do x. Do z do y nya adalah ini, do z do x nya adalah ini. Nah, coba kita lakukan operasinya, kita peroleh seperti ini. Nah, bentuk ini sudah bisa kita bagi, ini dibagi dengan ini. Ini sesuai dengan kondisi yang jenis 3 ya. Bisa kita peroleh HZ-nya seperti ini. Jadi do M do Y min do N do X nya tadi dibagi dengan M do Z do Y min N do Z do X. Jangan lupa dikali dengan min 1. Sehingga dari sini bisa kita coret X kuadrat min Y kuadratnya, X dan Y nya, 4 dan 2 nya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Min 2 per XY. XY tadi tidak lain adalah Z. Jadi min 2 per Z. Nah, faktor integrasinya kita peroleh dengan cara U sama dengan E pangkat integral min 2 per Z to Z. E pangkat integral dari ini min 2 per Z dz. Jadi kita peroleh hasil integralnya yaitu E pangkat min 2 ln Z. Atau bisa kita tulis E pangkat ln Z pangkat min 2. Z pangkat min 2 adalah 1 per Z kuadrat ya. Nah, sesuai sifat logaritma kita peroleh ini aja. Kita kembalikan lagi bentuk Z menjadi bentuk XY. Nah, kemudian U ini kita kalikan dengan soal. Sehingga kita peroleh PD eksaknya yaitu seperti ini. Jadi U kali M dx ditambah U kali N dy sama dengan 0. Boleh kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi
Yang ini adalah 2x min 1 per x kuadrat y dx. Kemudian yang ini bentuk sederhananya menjadi 2y min 1 per x y kuadrat dy. Nah, ini sudah membentuk PD eksak. Berarti tinggal kita selesaikan dengan konsep PD eksak ya. Misalkan untuk cara yang pertama, seperti biasa kita coba gunakan yang 2f 2x sama dengan m, sehingga kita peroleh f-nya sama dengan integral dari m yang baru ya, m yang baru dx ditambah gy. Nah, ini kita integralkan menjadi x kuadrat ya, kemudian plus 1 per xy. Integral dari ini kita lihat x-nya aja ya. Nah, dari sini kita turunkan terhadap y, sehingga kita peroleh yang ini 0, yang ini menjadi min 1 per xy kuadrat, yang ini g aksen y. Nah, kita peroleh seperti ini, sehingga kita peroleh g aksen y nya sama dengan 2y ya. Dengan kata lain gy nya adalah y kuadrat. Nah, berarti solusinya adalah f ini, jadi x kuadrat plus 1 per xy ditambah gy nya adalah y kuadrat sama dengan c. Nah, untuk cara yang kedua coba kita berangkat dari 2f 2y sama dengan n, sehingga kita peroleh f nya sama dengan integral dari n ya, karena 2y maka diintegralkan terhadap y ya, dy ya, kemudian kita tambah f, sehingga hasilnya kita peroleh f sama dengan y kuadrat ditambah 1 per x plus fx. Kemudian f yang ini kita turunkan terhadap x, sehingga kita peroleh turunan y kuadrat terhadap x 0 ya. Kemudian yang ini terhadap x jadi min 1 per x kuadrat y gini, ditambah f aksen x, kita sama dengan kan m nya adalah ini. Nah, dari sini coba kita perhatikan ini dan ini saling menghabiskan, sehingga f aksen x nya sama dengan 2x. Dengan kata lain kita peroleh fx nya itu sama dengan x kuadrat. Jadi solusi dari PD tersebut adalah ini ditambah fx nya itu adalah x kuadrat ya, sama dengan c. Dan bentuk ini sama dengan cara satu yang tadi. Kemudian coba kita selesaikan menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita berangkat dari bentuk PD tidak eksak yang sudah diubah menjadi PD eksak ya. PD barunya tadi kita ubah menjadi seperti ini. Jadi kita kumpulkan antara 2x dx, kemudian ditambah 2y dy, kemudian ditambah min 1 per x kuadrat y dx dikurangi 1 per sama dengan 0. Nah, dari sini sebelum kita integralkan coba kita ubah dulu bentuknya menjadi, berarti d dari apa itu? Nah, coba kita perhatikan di sini saat kita tentukan diferensial totalnya dari ini diturunkan terhadap x, jadi kita perhatikan x nya aja. Jadi ini hasilnya adalah min 1 per x kuadrat y dx, betul ya. Kemudian diturunkan terhadap y juga min 1 per x y kuadrat dy sama dengan ini. Nah, berarti bentuk ini itu merupakan hasil diferensial total dari ini ya, dari fungsi ini. Nah, baru dari sini kita integralkan masing-masing. Jadi 2x dx ditambah integral dari 2y dy, kemudian ditambah integral dari d 1 per x sama dengan 0. Nah, hasil integralnya adalah x kuadrat y kuadrat 1 per xy sama dengan c. Nah, boleh menggunakan cara seperti ini juga. Baiklah, demikian penjelasan dari PD tidak eksak
dan contoh dari jenis 1, 2, dan 3. Untuk jenis 4, 5, dan 6 nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.